Salam sejahtera semua. Salam sejahtera. Sangat senang sekali bersua dengan kamu sekali lagi dalam Wacana Firman season yang kedua ini. Kita sangat-sangat teruja dan sangat-sangat merasa diberkati untuk perbincangan kita dan Firman Tuhan. Pada kali ini kita akan melihat satu topik yang berdasarkan satu ungkapan. Saya pikir kamu pernah mendengar ungkapan ini. Ungkapan dia adalah manusia merancang, Tuhan menentukan. Manusia merancang, Tuhan menentukan. Dan saya pikir kita akan melihat kepada satu topik yang arah yang berkaitan dengan ini, mengenai jodoh. Nah, ini kita bilang jodoh di tangan Tuhan. Apakah benar jodoh di tangan Tuhan? Kalau ada statement mengatakan jodoh di tangan Tuhan, lepas itu jodoh di tangan Tuhan, lalu kita akan buat tanda tanya apakah itu menjadi sebahagian daripada kebenaran yang kita hadapi ataupun realiti yang kita hadapi setiap hari, terutama bagi mereka yang masih mencari jodoh ataupun yang tertanya-tanya apakah si perempuan ini ataupun lelaki ini, istri ataupun suami itu sebagai jodoh yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami akan memulakan sekali lagi perbincangan kami. Biarlah Roh Tuhan memimpin pikiran kami, mengajar kami, dan memberikan kami insights yang baik dan bermanfaat dan penuh berkat kepada kami semua dalam perbincangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, bila kamu mendengar ungkapan tadi itu ya, manusia merancang, Tuhan menentukan. Boleh dikaitkan juga dengan jodoh itulah. Apa impression ataupun apa yang hal pertama yang keluar dalam pikiran kita semua? Wah, kalau saya apabila saya mendengar itu, Pastor, saya melihat bahwa memang tidak ada pilihan yang saya dapat lakukan. Ya, contohnya untuk memilih pasangan. Kalau saya pilih pun, in the end, Tuhan juga yang akan tentukan. Kalau berdasarkan phrase itu. So, saya melihat bahwa apapun yang berlaku, nampaknya bukan saya yang sebenarnya membuat pilihan, tetapi Tuhan yang akan menentukan in the end. Kalaupun saya sudah buat pilihan, tetapi itu bukan kehendak Tuhan, nampaknya saya akan fail, dan in the end ada tentuan, ya, penentuan daripada Tuhan kepada saya untuk jodoh saya itu. Perkataan jodoh itu dalam bahasa Inggrisnya adalah mate, M-A-T-E. Maksudnya teman ataupun teman hidup. Tetapi dia juga mempunyai konotasi macam telah di match, seperti itu. Kalau saya pula, kalau benar jodoh itu di tangan Tuhan, saya gembira. Tidak susah mencari. Tidak perlu pikir-pikir. Dan kita lihat, kita coba pikirkan secara logiknya. Kalau Tuhan yang menentukan jodoh kita akan bahagia. Karena sudah tentu apabila Tuhan memilih seseorang untuk saya yang mana saya tidak lagi ada pilihan, bahagialah hidup saya karena Tuhan mau yang terbaik. Tetapi kita boleh melihat dalam keadaan hidup dunia kita sekarang. Bila kita mengatakan, oh, dia adalah jodoh saya, dan kita akan mendengar bahwa Tuhan menjodohkan saya dengan dia. Tetapi belum sampai lagi beberapa lama waktu, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, berlaku masalah dalam rumah tangga itu, dan kita akan katakan balik, oh, sampai sini saja jodoh kita. Kita coba pikir secara logik, apakah benar Tuhan menginginkan satu rumah tangga, keluarga yang hanya bertahan untuk seketika? Kalau benar jodoh itu di tangan Tuhan, saya rasa dan saya yakin tidak ada perceraian, tidak ada pergolakan rumah tangga. Itu dalam saya punya
First impression. Iya, impression. Menarik. Saya setuju tuh dengan si pastor, apa yang si pastor Friendly cakap tadi. In fact, apa yang ungkapan yang Pastor Gerard katakan mula-mula itu, yang manusia merancang Tuhan menentukan, itu memang kita boleh lihat di dalam Amsal 16 pasal 9. Dia bilang di sini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Macam kita ada plan lah, kita planning, kita memikir-mikirkan jalan kita ada buat planning, tapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Sepertinya Tuhan punya plans itu akan terjadi daripada apa yang kita, mungkin lain daripada apa yang kita rancangkan. Nah, kalau kita mungkin apply ini di dalam topik kita itu pasal jodoh, adakah ini juga membawa satu konotasi yang kalau kita sudah pilih ini satu, tetap kita sudah plan, inilah yang akan menjadi pasangan hidup kita. Tapi kalau menurut Amsal 16 ayat 9 pula, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Adakah arah langkah yang Tuhan ingin tentukan itu bersesuaian dengan plan kita, dengan jodoh kita, ataupun tidak, ataupun macam mana? Jadi ya saya kira perkara ini agak memang perlu dikupas lagi lah. Dan saya cuma ingin membagi satu perspektif lah yang lain daripada apa yang saya baca dari 16 ayat 9 ini. Iya, ayat ini sangat baik, Jeff. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Berpikir juga, apakah ini semua dalam setiap kehidupan manusia, ataupun apakah ini dalam konteks keselamatan kah, ataupun sebagainya. Juga mungkin kalau kita boleh sentuh ini nanti dalam kupasan kita, mungkin lebih menarik kita punya pikiran. Saya pernah mendengar satu cerita daripada seorang sahabat, ketika dia bilang, ketika saya memilih pasangan, dia masih lagi berada di college, dan dia katakan, oke, saya mau perempuan, sebab dia memang berpikiran untuk menjadi seorang pendeta, dan dia bersekolah dalam pikiran dia, oke, saya mau perempuan ini, sebab dia mungkin memikirkan ministry dia pada masa hadapan, kan, oke, perempuan seperti ini, dia tulis semua listing dia. Jadi bila dia katakan, oke, semua list dia seperti ini, kemudian dia melihat, dia menemui seorang perempuan yang betul-betul memenuhi dalam kriteria yang dalam list dia itu. Dia pikir, inilah perempuan dia. Dia date perempuan itu, dan perempuan itu ada respon sebenarnya, dan mereka bersama-sama. Tapi pada akhirnya bukan mereka yang terberkahwin, orang lain yang dia kahwin. Dan bila dia katakan, saya compare list itu dengan perempuan tersebut yang dia kawin itu, tidak ada satu pun di dalam list itu yang ada di dalam diri perempuan tersebut. Bilang, dia buang list tersebut dan berserah kepada Tuhan. Ini yang berlaku. Jadi kalau begitu, dan kita berada dalam keadaan dilema di sini, conundrum, bagaimana ini? Apakah kita ada bahagian dalam menentukan keputusan siapa jodoh ataupun rancangan masa depan kita, ataupun apakah ini sepenuhnya di tangan Tuhan, ataupun bagaimana? Kita mengambil satu case tadi di sinilah, sebab kita lebih kepada direction jodoh, kan? Satu case tadi, mari kita lihat case tadi dalam Kejadian 24. Saya pikir kamu pernah membaca, saya pikir kamu selalu membaca ini lah, mengenai Ribka dipinang bagi Ishak. Panjang ini dia punya ayat ini, kita lihat berapa ayat ya, 67 ayatnya semua. Tapi mari kita ringkaskan ya, bagaimana bila Ishak itu sudah tiba masanya untuk berkahwin, ibunya sudah meninggal, Abraham mahu mencari pasangan untuk Ishak. Dia berkata kepada hambanya itu untuk pergi mencari di tempat di mana asalnya, ya, di Mesopotamia, di sini di kawasan sanalah, ya, di sekitar dekat-dekat mana tempat dia dahulu
berasal. Kemudian dia menyuruh hambanya itu untuk berjanji. Ada satu proses yang berlaku di sana sebenarnya, dan proses itu memberikan kita satu pandangan yang ini adalah sangat-sangat serius. Abraham memang serius dengan ini. Hamba itu keluar dan dia membawa beberapa harta lah, unta dan barang kemas ataupun bakal dauri ataupun hantaran kepada perempuan itu. Siapapun perempuan itu dia tidak tahu, tetapi dia tahu di tempat ini. Abraham sudah tentukan cari di tempat ini saja, spesifik tempatnya itu. Tetapi orang ini tidak tahu siapa. Lalu dia berkata kepada Tuhan. Kamu lihat itu dalam ayat yang ayat ke-14, ketika dia sudah tiba di sana, di tempat tersebut, kemudian dia tidak tahu siapa. Dia katakan, kiranya terjadilah begini. Lepas itu dia berikan secara detail apa yang akan dilakukan oleh sesiapa saja perempuan yang datang ke tempat tersebut. Nah, kita membaca ceritanya, memang tepat seperti apa yang dia list itu di sana. Dan apa yang kita lihat dalam cerita tersebut, hamba Abraham itu berpikir bahwa ini semuanya adalah aturan Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan di sana, dan dia menceritakan itu kepada keluarga perempuan tersebut juga, dan nampaknya mereka pun setuju. Nampaknya mereka mengenal siapa Tuhan ini, Yahweh yang sama, Tuhan yang sama yang dipercaya oleh Abraham. Itu sebab barangkali Abraham mahu itu berasal dari sana, sebab mereka mengenal Tuhan ini. Walaupun nampak mungkin ada pengaruh-pengaruh di sekelilingnya, tapi mereka mengenal Tuhan ini. Jadi mereka pun mendengar cerita tersebut, dan mereka pun agree, setuju bahwa ya ada aturan di sini. Tetapi tidak tahu apa di sebaliknya, sebab abangnya Laban itu apabila dia melihat hartanya, dia katakan melihat ada something yang tersembunyi di sana dalam cerita tersebut. Akhirnya ia berkahwin, dan Ribka setuju untuk kembali ke tempat Ishak. Dan apabila tiba di tempat itu, Ishak dari jauh kelihatan. Kemudian siapa lelaki itu? Itulah kau punya Bakal. kau punya suami nanti. Kemudian Ishak nampak Ribka, kehadiran Ribka menghiburkan dia. Dan kita melihat di akhir ayat itu, kita melihat dia mengambil dia menjadi istrinya, Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Menarik cerita ini, panjang, tapi itu ringkasan dia. Mungkin kamu sudah membaca juga ini dan detail dia. Apa pandangan kamu mengenai ini? Sebab kita berbincang mengenai rencana dan Tuhan tentukan dan jodoh dan sebagainya. Macam ada jodoh pula dirangkan di sini. Tapi bagaimana pandangan kamu cerita itu? Ada satu poin yang saya mau highlight di sini lah. Di dalam ayat ke-7, Kejadian 24 ayat 7, dia bilang di sini, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ayat ini diucapkan oleh Abraham kepada hambanya, yang dia mau suruh untuk cari jodoh untuk si Ishak. Menariknya di sini dia bilang Tuhan yang dia sembah itu akan mengirimkan malaikat untuk membantu hambanya ini mencari perempuan untuk dikawinkan kepada Ishak. Jadi saya melihat di sini Tuhan ingin campur tangan di dalam hal ini. Tapi saya tidak tahu kalau
campur tangan Tuhan ini sampai kepada tahap dia mau menentukan, atau dia setakat mau membantu, atau macam mana? Sebab saya masih ragu-ragu kalau Tuhan menentukan, adakah dia mempunyai pilihan yang exact? Atau kalau Tuhan menentukan, adakah dia cuma sekadar campur tangan begitu? Tapi daripada ayat ini saya melihat yang Tuhan mengirimkan malaikatnya, maksudnya Tuhan campur tangan di dalam proses hamba itu mencari wanita untuk Ishak. Jadi itu yang macam saya mau highlight lah dari di sini. Tuhan mau campur tangan. Ya. Nampak di dalam ayat yang 58 ini, kalau kita baca dari 57, then they said, let's call the young woman and ask her about it. Dia bilang, lepas itu ayat ke-58, so they called Rebecca and asked her, will you go with this man? Rebecca jawab, I will go. I will go, dia bilang. So, bila dia belum pernah nampak. Ya, dia belum pernah nampak Ishak pun pada ketika itu. Dan ini memangnya kalau bagi saya love at first sight nih. Belum pun dia ada sight itu di sana. Ya. Love at first hear. Love at first hear. First Yeah. impression. Ya, love at first sight melalui hearing. Jadi apabila saya melihat ini, saya nampak macam Rebecca mempersetujui apa yang telah diperkatakan kepada dia dan apa yang telah dia dengar dan sebagainya. Nampaknya macam dia betul-betul memberikan diri dia kepada rencana Tuhan itu. Ya, sebab di sana servant itu mengatakan kepada dia nampaknya kasih convince dia bahwa ini adalah sesuatu yang ada campur tangan daripada Tuhan. Dan nampaknya campur tangan Tuhan itu sewaktu Old Testament ini adalah sangat penting dan sangat sacred, sebab campur tangan Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. So, saya nampak ada submission di sini, ada submission yang berlaku, sebab submission ini apabila disubmit kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang manusia mahu ikut kehendak Tuhan. So, seperti yang kita pernah dengar, ini pas ya. Contohnya ada saja kita nampak yang Tuhan bekerja ya. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nampaknya itu membuatkan kita lebih beriman dan membuatkan kita supaya dapat melihat pekerjaan Tuhan. Dan nampaknya Rebecca di sini saya rasa sememangnya dia pun dapat merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan kepada dia. Ya, sebab ini adalah sesuatu yang sacred. Sebab kalau dia tidak itu pemikiran di mana dia mempunyai conscience ya, untuk berfikir bahwa untuk mengatakan I will go, sememangnya dia tidak akan mengatakan sedemikian. Tetapi disebabkan dia mengerti dan dia dapat mungkin merasakan campur tangan Tuhan itu, dia mengatakan I will go. Oh, semakin menarik kita punya pendalaman ini. Tapi saya mau kembali nanti yang kamu sebut mengenai submission itu. Saya pikir kita ambil itu poin nanti untuk kita selami lagi. Oke. Saya tertarik kalau saya di dalam ayat yang ke-37 itu. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan pergi kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Macam ayat ini kan mengatakan ada pilihan dari manusia daripada Abraham. Pilihan untuk memilih di mana kamu mau mencari. Yes. Sebab kalau tidak ada pilihan, kalau benar itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, maksudnya saya rasa dialog ini tidak akan wujud, tidak akan ada. Karena kalau benar kata Tuhan, jodoh itu saya yang tentukan, maksudnya Abraham sudah tahu, Abraham juga tidak ada pilihan lain, jangan kau pergi cari lain. Tuhan sudah tentukan, biar saja dia datang.
Tetapi dalam dialog ini dikatakan bahwa Abraham sudah katakan, jangan kau cari sini, yang tempat saya di kalangan orang Kanaan. Kau pergi sana. Maksudnya di sini kelihatan seperti mereka ada pilihan untuk mencari jodoh untuk si Isaac, wanita untuk si Isaac. Macam juga kelihatan itu jodoh si Abraham yang buat. Macam ada step dia di sana kelihatannya. By the way, in information apa namanya background information di sini. Bapak kepada Sarah Ribka ini Ribka. Betuel kan? Ya, Betuel. Betuel anak Nahor. So Sarah anak Betuel anak Nahor. Kemudian Ishak anak Abraham. Kemudian Abraham dengan Nahor adik-beradik. Iya. Dan terlihat dia kembali kepada saudara. Tanpa saudara dia kembali ke sana barangkali Tuhan atas pimpinan Tuhan barangkali kelihatannya seperti itu, dan dia memilih di sana. Ada seperti yang katakan ada pilihan. Abraham memilih untuk dia kembali ke tempat dia tempatnya sendiri. Tetapi siapa yang sebenarnya memilih ini? Abraham kah? Eliezer kah? Itu hamba dia lah. Hamba dia kah? Ataupun Tuhan kah? Macam So, masing-masing pun ada peranan. Oke, Abraham seperti CEO lah. Dia katakan, oke, buat ini, cari. Kemudian si apa namanya? Hamba dia itu adalah CEO, Operating Officer. Dia yang memberikan detail dia. Dia memberikan gambaran menyeluruh. Abraham ini detail dia. Kemudian yang approve Tuhan sekiranya Tuhan. Tapi apa pandangan kamu di sini? saya rasa disebabkan CEO itu CEO, Chief Operating Officer. itu nampaknya dia yang memainkan peranan yang besar ketika ini, sebab dia yang pergi dan dia yang melihat. Ya, dia yang melihat dan dia yang mencari. Ya, sebab apa yang diperkatakan sama dia itu adalah sesuatu yang pilihan dia. Mungkin saja dia boleh membuat pilihan yang di sebaliknya ataupun untuk mengikuti. Tetapi kita melihat bahwa dia dengan keseluruhannya mengikuti apa yang dikatakan oleh Abraham. Abraham mempercayainya sebagai servant dia, sebagai senior servant dia, dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Abraham. Ya, dikatakan oleh Abraham. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia boleh melakukan sesuatu yang di sebalik. Mungkin saja dia malas untuk melakukan apa yang diperkatakan Abraham, dia boleh saja mencari perempuan di Canaanite. Yes. Ya. Tetapi apa yang dia buat adalah dia betul-betul melakukan apa yang telah diberitahu kepada dia. Dalam masa yang sama dia bukan saja sebagai member Abraham household ya, tetapi dia juga belajar untuk berdoa dan sebagainya, belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, jadi sementara perkara itu dilakukan, nampaknya servant itu juga ada reverence kepada Tuhan, ada kepercayaan bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam pilihan yang akan dibuat oleh Abraham yang diberikan kepada servant itu. So servant itu memainkan peranan yang sangat besar pada ketika ini. Kalau saya sangat setuju dengan apa yang Pastor Ferenli cakap tadi lah. Kalau kita lihat susunan ayat itu pun susunan dialog dorang pun kan, yang duluan dinyatakan oleh Abraham kepada hambanya ialah jangan ambil perempuan dari tanah Kanaan. Itu dia punya pilihan. Dia punya pilihan ialah dia tidak mau menantu dia dari Kanaan. Tetapi daripada tanah dari mana dia datang. Mungkin sedikit background juga untuk kita, kalau zaman ini itu adalah satu norma kalau ibu bapa yang mencari jodoh untuk anak dia. Dan saya juga boleh melihat di sini yang ada pilihan.
Abraham ada pilihan. Yes. Dan pilihan dia itu ada campur tangan Tuhan pada masa yang sama. Sebab dia mengatakan juga setelah dia menyatakan di mana skop dia mau menantu dia itu datangkan, di mana skop pilihan dia itu, baru dia menyatakan yang Tuhan akan campur tangan. Yes. Tuhan akan campur tangan di sana. Jadi macam yang yang Pastor Gerard cakap tadi, macam ada dua, macam masing-masing ada peranan ini. Si Abraham ada peranan, itu hamba ada peranan, Tuhan pun ada peranan. Dia macam kalau case jodoh ini, kalau saya tengok case tadi kita kan, case jodoh di sini dia bukan dari satu pihak saja, tapi macam dari pihak manusia dan juga pihak Tuhan. Iya. Mungkin kalau saya boleh katakan begini, dalam mencari istri itu ataupun mencari pasangan itu adalah pilihan manusia sendiri, seperti mana yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi yang saya lihat di sini dalam pencarian itu disertakan dengan campur tangan Tuhan. Dalam dasar membuat pilihan itu harus disertakan Tuhan di sana. Every decision, macam yang si Jeff sudah cakap tadi, dia ada sentuh mengenai itu. Saya lihat begitulah dalam hal ini mencari pasangan ini. Menarik. Saya melihat juga ada kamu sebut satu istilah tadi, skop, kan? Dia ada skop besar. Kayak dalam skop besar itu kamu lihat ada banyak pilihan dalam skop besar itu. Kemudian hamba itu masuk ke dalam skop tersebut. Bila tiba di tempat itu, dia berikan satu kriteria detail dia di sana untuk melihat, untuk menyempitkan lagi mana satu yang akan dipilih daripada banyak di dalam skop tersebut. Macam bisnis plan, tapi I guess macam reality hidup pula ini kita lihat di sana. Banyak seperti itu. Dan akhirnya Tuhan dia meletakkan seal of approval di sana apabila dia melakukan ataupun dia membiarkan ataupun membuat satu aturan yang kelihatan itulah perempuan itu melakukan tepat seperti apa yang difikirkan ataupun dikatakan oleh hamba tersebut. Bagaimana pula kalau sekiranya mereka itu tidak submit ataupun tidak berserah kepada Tuhan? Sebelum kita pergi ke sana, ada satu hal di sini yang saya fikir menjadi satu hint clue untuk perbincangan kita. Ayat 7 dan 8, 9, ayat 7 dan 8 lah. Abraham menyuruh hambanya itu bersumpah, kan? Iya. Kemudian ayat kelima di sana pula hamba itu berkata kepada Abraham, bagaimana kalau perempuan itu tidak mau kembali ke negeri dari mana Tuhanku keluar? Abraham katakan, awas jangan bawa anakku ke sana. Ayat 7. Kemudian Abraham memberikan this encouraging word statement kepada hamba dia itu, Allah akan mengutus malaikatnya dan memimpin kamu, termasuklah menjaga Allah, sebab itu adalah anak perjanjian, kan? Tapi ayat 8, Abraham memberikan satu macam nama itu, never mind. Saya tidak ingat apa-apa perkataan dia itu. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, ada condition di sana. Jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau. Saya baru ingat perkataan yang saya sebut tadi itu, dan ada some form of disclaimer. Tetapi apa yang katakan, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja janganlah anakku itu kebawa kembali ke sana. Abraham juga melihat ada kemungkinan something wrong, something goes wrong dalam that plans. Saya dapat nampak seperti yang di dalam ayat yang 58 tadi, ada respon daripada perempuan itu Rebecca, bahwa dia menerima itu
Walaupun pada mulanya memang apa yang dikatakan Abraham itu, walaupun di dalam kepercayaan dia itu bahwa servant dia itu akan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh dia, yang dalam masa yang sama Tuhan akan menyertai, tetapi kalau di pihak yang sebelah tidak menerima, perkawinan itu semestinya tidak akan berlaku. Ya, tetapi oleh sebab perkara itu ada satu konsen yang diberikan, yang berlaku. Rebecca mahu untuk mengawini Isaac, ya. So saya percaya submission di sini memainkan peranan yang sangat penting. Ya, daripada Abraham, submission dia kepada Tuhan itu saya boleh katakan sangat mendasar. Dalam masa yang sama, bukan saja dia submit diri dia itu, tetapi sampai servant dia pun itu yang mempelajari daripada Abraham untuk mempercayai Tuhan, berdoa dan sebagainya, dan adalah salah satu member daripada household Abraham juga submit kepada Tuhan, ya, submit kepada Tuhan. So submission Tuhan itu kepada Tuhan, walaupun dilakukan secara individu, secara pribadi, kemungkinan sahaja apabila individu yang mensubmit diri dia itu, apabila mahu berkawin dengan seseorang itu, kalau seseorang itu tidak submit, saya nampak perkawinan ini tidak akan berlaku. Tetapi oleh sebab campur tangan Tuhan itu ada, ya, wujud di antara mereka ini, submission itu nampaknya sesuatu yang Tuhan, ya, sesuatu yang Tuhan kehendaki, ya, sejajar dengan kemahuan Tuhan. Ada orang pernah mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, macam yang kita punya topik lah, jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa kalau seseorang itu mengatakan, contohnya kalau dia berjumpa dengan seseorang, ya, seseorang itu berjumpa dengan seseorang, wah, ini rupanya jodoh. Tetapi sebelum itu adakah dia berdoa, ya? Sebelum itu adakah dia pernah submit kepada Tuhan, ya? Nampaknya perkara ini sangatlah serius, sebab kalau kita mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, dan dalam masa yang sama kita mengiyahkan kita punya pilihan itu tanpa submit kepada Tuhan, saya rasa itu bukan submission yang benar. Tetapi kalau kita submit dahulu kepada Tuhan dan kita melihat di mana Tuhan akan membawa kita, saya rasa itu adalah submission yang seperti ini. Mereka submit dulu kepada Tuhan, lalu apa yang mereka lakukan itu diharapkan supaya bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Iya, ada satu teologi yang biasa juga didengar sebenarnya, submission dengan submission juga. Tapi saya percaya bukan ini yang kita mau bincangkan, tapi just untuk informasi bersama. Submission di mana kita submit kepada Tuhan, Tuhan berikan kita seorang jodoh, pasangan, ya. Tetapi apabila sudah sampai ke dead end di sana, kita punya jodoh setakat sini saja, kita submit kepada Tuhan untuk berpisah dengan perempuan tersebut ataupun bercerai daripada perempuan tersebut. Dia katakan submission seperti itu. Maka semuanya adalah di tangan Tuhan. Tapi nampaknya kalau begitu, semuanya kita seakan-akan tidak mempunyai kebebasan ataupun tidak mempunyai kebebasan untuk memilih sepenuhnya di sana untuk menentukan kedudukan kita dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat lagi lebih lanjut mengenai submission ini dalam hal kita membiarkan Tuhan menentukan ataupun melakukan sesuatu dalam kehidupan kita dan dari segi jodoh barangkali. Saya macam mau support itu submission dengan satu ayat Alkitab yang memang saya selalu ingatlah. Di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 itu dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 dia bilang, akuilah dia di dalam segala kamu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
kalau kita lihat di sana ada submission dahulu kepada Tuhan, barulah Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan submission itu berbentuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan mengakui Tuhan di dalam segala plan kita ataupun plan kita. Penyerahan yang berbentuk itu akan meresult kepada maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita melihat di sana Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Jadi memang kalau kita submit kepada Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan tidak membiarkan penyerahan itu begitu saja. Dia akan campur tangan. Kita juga boleh lihat di sini di dalam Kejadian 24. Siapa yang tidak kenal Abraham? Abraham ialah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia boleh bercakap dengan Tuhan. Dia seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Sehingga kan nama Abraham ini juga menjadi salah satu tokoh yang tersenarai di dalam Ibrani 11. Jadi Abraham selalu dekat dengan Tuhan. Tidak mustahil untuk mengatakan Abraham juga berserah kepada Tuhan di dalam case jodoh untuk anak dia. Saya melihat di sini dari Kejadian 24 ini kan, saya melihat di sini yang Abraham benar-benar serius dengan jodoh ini, dengan jodoh untuk Ishak. Dia sangat serius, sehingga kan dia punya ini bersumpah kepada dia. Kenapa dia mau bersumpah? Sebab dia sangat serius pasal case ini. Dan saya percaya disebabkan keseriusan inilah dia ada berserah kepada Tuhan. Dan disebabkan dia berserah kepada Tuhan, sebab itulah dia dengan yakin mengatakan di dalam ayat ke-7 yang Tuhan akan mengirimkan malaikatnya membantu hambanya untuk mencari jodoh bagi Ishak. Itulah yang saya nampak. I think kalau tidak ada penyertaan ataupun kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan dalam hal ini, di sanalah yang kita sebut salah pilih. Sangat menarik dengan statement yang sudah dikongsikan tadi. Sebab Tuhan sendiri mengatakan kalau kita setia dan benar-benar mahu meminta petunjuk daripada Dia akan bagi, Dia akan hadir. Dan saya ingat bila kita ada disentuh juga tadi di awal oleh Jevinus mengenai scope itu, bagaimana hamba itu boleh menemui perempuan itu kalau tidak karena submission mereka ataupun kerelaan mereka untuk disertai oleh Tuhan, pimpinan Tuhan. Dia bukanlah daripada Tuhan, tetapi oleh karena keterbukaan hati mereka, kerelaan hati mereka untuk tidak melakukan sesuatu atas kepandaian, kebijaksanaan, kemampuan mereka sendiri. Tuhan bekerja di sana. Dan Tuhan yang membantu. Saya ingat Tuhan membantu untuk seseorang itu melakukan keputusan di dalam hal itu karena kerelaan mereka untuk minta bantuan daripada Tuhan. So, saya ingat submission juga penting dalam hal ini. Sebab Tuhan juga menginginkan satu rumah tangga yang baik, yang tidak ada pergolakan. Dan bagaimana cara supaya memiliki semuanya itu submission sangat penting. Submission, Saya juga melihat bahwa freedom of choice ini memainkan peranan dalam hal ini, sebab kalau kita bilang jodoh di tangan Tuhan, kita tidak dapat memilih, tidak dapat memilih. Dan sememangnya kalau apa yang sudah kita katakan tadi, kalau jodoh di tangan Tuhan itu, Campa Saferin bilang saya akan gembira, sebab tidak akan ada masalah. Dan apabila jodoh di tangan Tuhan itu adalah satu keharmonian yang akan berlaku, bahwa tidak akan ada perceraian, sebab Tuhan memilih yang terbaik. Tetapi kita melihat bahwa jodoh itu, saya boleh katakan bukan di tangan Tuhan, tetapi itu adalah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita buat pilihan. Tetapi sementara kita membuat pilihan itu, kita perlu ada apa yang kita katakan sebagai submission kepada pilihan kita itu, supaya pilihan kita itu tepat, tepat. Dan bukan saja tepat kehendak Tuhan. Maksudnya dalam segala perkara, walaupun jodoh itu bukan di tangan Tuhan, tetapi kita perlu ingat bahwa pilihan yang kita mahu buat itu, biarlah kita submit kepada Tuhan, supaya itu adalah sesuatu yang
yang dikehendaki Tuhan, dan tepat pemilihan kita sebagai seorang lelaki ini memilih perempuan, perempuan itu memilih seorang lelaki, ya. Dan seharusnya memang sesuai. Sama juga dengan keselamatan, ya. Tuhan sudah berikan kita keselamatan, dan selanjutnya adalah pilihan kita. Adakah kita mau memilih? Itulah Tuhan bukanlah seseorang yang ada dalam teologi Calvinism ini, yang itu tulip, bukanlah sesuatu yang limited atonement, tetapi semua orang diberikan keselamatan itu, tapi itu adalah pilihan kita. Saya rasa saya nampak perkara ini berkait rapat dengan pilihan yang kita akan buat. Iya, Menarik. Pastor, macam kita punya topik kan tadi kita cakap jodoh di tangan Tuhan. Kan? Jodoh di tangan Tuhan, ada tanda soal macam begitu, Pak. Tapi sekali kita kalau macam mempelajari pula Kejadian 24 ini, saya macam ada satu frasa yang barulah. Instead of jodoh di tangan Tuhan, mungkin jodoh ada campur tangan Tuhan. Nah, saya rasa itu lebih applicable lah bagi kita. Yes. Yeah. I think I would agree with that Yeah. statement. Don't you? Ya, Ustaz. Ya. Ya, jodoh ada campur tangan Daripada Tuhan. Juga mungkin kita boleh tambah juga, jodoh itu diserahkan, jodoh pasangan itu diserahkan di tangan Tuhan. Ya. Semua saya pikir kita boleh mainkan di dalam hal ini. Oh, menarik kita punya perbincangan ini. Ya. Dan nampaknya sudah ada bekalan ini untuk mencari jodoh ataupun mencari pasangan yang telah ditentukan Tuhan, ataupun yang telah di approve oleh Tuhan. Sebab bila kita melihat kepada situasi praktikal kita pada hari ini, ada yang harus berusaha 2 kali ganda untuk memikat seorang perempuan. Ya, dan apakah itu jodoh? Tetapi nampaknya apabila dia sudah menerima that proposal daripada lelaki, mereka mempunyai kehidupan yang bahagia. Dan mengatakan kalau perempuan itu menolak bukan jodoh, tetapi nampaknya apabila itu diserahkan di dalam campur tangan Tuhan, things work out. Yes, amen. Even if selepas kita sudah berkahwin pun, things work out bila submission itu ada di dalam Kristus. Paulus mengatakan satu frasa yang sangat penting, dia katakan in Christ. Apapun dia katakan in Christ. Relationship kamu in Christ. And as long as kita berada di dalam Kristus, Kristus berada di dalam kita dan dalam rumah tangga, saya pikir kita punya phrase jodoh itu akan sentiasa Betul, Pastor. submitted kepada tangan kepada Tuhan dan kepada kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih semua atas perbincangan yang sangat mengangkat dan memberkati. Mari kita sama-sama menutup ini, dan saya ingin menjemput Saudara Jefinus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena kami sudah berkesempatan untuk berbincang bersama-sama sebentar tadi. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah mempelajari pelajaran yang indah sebentar tadi, dan kami memohon biarlah Engkau terus membantu kami bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dalam Engkau ya Bapa, sering kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan doa ini dan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Amin.